Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Sobat Mupat dan juga teman-teman peserta tryout yang sudah selesai menyelesaikan ujiannya hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Untuk nilai itu nanti belakangan lah. Kalaupun nilainya rendah yang penting nanti ada door prize, tenang aja ya. Dan karena ini acaranya sesuai protokol kesehatan, jadi saya akan tetap menggunakan masker. Selain itu karena kalau saya pakai masker ternyata kelihatan ganteng, Pak. Di sini sudah hadir Pak Arief Prajoko sebagai kepala sekolah yang nanti kita juga akan bincang-bincang dengan beliau. Kemudian nanti kita juga ada bincang edukasi bersama Sobat Mupat atau alumni Mupat yang sekarang berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Dan nanti ada informasi yang lainnya juga bisa kita simak di acara podcast hari ini. Dan sebelumnya kita lanjut, kita akan lihat video yang akan diputarkan oleh kru pada berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Lulus SMP atau MTS? Masih bingung nih mau lanjut kemana? Mau tahu sekolah yang cocok dan recommended buat kamu? Sekolah yang berada di kawasan berbudaya dekat dengan Masjid Besar Mataram, Kota Perak, tempat estetik tembok hijau, dan berada di lingkungan yang islamik dan religius ini merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di wilayah Kota Yogyakarta. Berada di alamat Jalan Mondorakan nomor 51 Kota Gede, Yogyakarta, kami mempersembahkan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Sekolah yang tumbuh menjadi salah satu sekolah SMA terbaik dengan lulusan yang berkompeten dan mampu berdaya saing. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta memiliki visi sekolah menjadi sekolah yang unggul serta terampil dalam IMTAK dan IPTEK. Penerimaan peserta didik baru SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta tahun ajaran 2022-2023 telah resmi dibuka mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Melalui jalur khusus ini, kalian akan mendapatkan potongan daftar ulang sebesar Rp500.000. Selanjutnya, jalur reguler akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai kuota akan terpenuhi. Dan ada yang spesial loh untuk kalian semua yang memiliki prestasi. Baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Baik tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional, dengan melampirkan sertifikat prestasi maupun kejuaraan, akan ada potongan khusus untuk kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, oke. Itu dia sebuah video yang memberikan gambaran kepada teman-teman semua, terutama peserta tryout hari ini ya, tentang bagaimana sekolah yang menyelenggarakan tryout ini. Tryout ASPD bekerja sama dengan Neutron Yogyakarta. Jadi nanti setelah tryout, kemudian nanti ikut ujian yang sebenarnya, lulus tahu mau kemana. Jadi nggak cuma di Kota Gede itu jalan-jalan aja. Ternyata ada sekolah yang sangat keren, begitu ya Pak Arif ya. Dan selanjutnya, karena di sini juga sudah hadir Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, kita undang saja Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arif Prajoko untuk memberikan sambutannya. Monggo Bapak. Siap. Saya sekarang. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Selamat untuk anak-anakku semua yang insya Allah akan menjadi orang-orang dewasa. Pertama-tama saya bangga sekali dan saya yakin sekali anak-anak yang ikut ASPD hari ini itu sudah menunjukkan jati dirinya. Anda anak-anak yang luar biasa. Tidak banyak orang yang ingin melangkah ikut untuk dirinya. Anda dengan mendaftar tryout ini itu sudah menunjukkan bahwa Anda sudah dewasa. Dan itu luar biasa. Pepatah Arab mengatakan ora'aital ma'a insala toba wa in lam yasin lam yatib. Artinya tahu, Pak? Tidak tahu tentu dong. Sama. Ra'aital ma'a, kamu lihat air. Insala, kalau dia itu mengalir, bergerak, moving gitu ya. Toba itu thayyib. Bagus dia, sehat. Air yang mengalir itu sehat. Wa in lam yasil lam yatib. Tapi kalau air itu tidak mengalir, bahasa Inggrisnya genang gitu, ngembeng, busuk dia. So, anak-anakku sekalian adalah anak-anak yang jernih. Anda mengalir dengan sendirinya. Semoga Anda ikut ini bukan karena dorongan orang tua. Betul. Tapi karena kedewasaan Anda, I need something for me. Saya butuh sesuatu untuk saya. Dan Anda itu luar biasa. Satu langkah Anda sudah menunjukkan kedewasaan Anda. Itu appreciate dari saya untuk Anda semua. Terima kasih atas keikutsertaannya. Anak-anakku sekalian, nanti kalau Anda ingin ke SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, sudah jalan sendiri, daftar sendiri, nggak usah merepotkan orang tua. Di sini banyak orang tua baru lagi. Bapak Ibu guru orang tuamu semua. Saya juga insya Allah orang tuamu semua. Jadi berangkat daftar sendiri saja. Bapak Ibu di dalam saja, di rumah saja. Biar saya sudah dewasa. I'm adult now. Saya sudah dewasa sekarang. Urus semuanya sendiri. Termasuk tadi ada yang kerepotan login, ada yang tidak connect, ada yang gangguan sinyal. Itu bukan masalahmu, karena anak-anak kamu adalah anak-anak milenial yang itu sudah keseharianmu. Jadi kalau cuma susah login, nggak bisa connect, itu not a big deal. Itu bukan perkara besar. You can do it, and you did it already. Kamu bisa melakukan dan kamu sudah melakukan itu. Maka tunjukkan kedewasaanmu. Dimupatlah, insya Allah Anda diberi kemerdekaan, kebebasan untuk merdeka yang bertanggung jawab. Kalau Anda ke sekolah di SMA Muhammadiyah 4, saya hanya ingin kamu menjadi orang yang dewasa. Karena orang dewasa itu bisa hidup di mana saja. Perkara materi, saya setuju dengan nilai rendah, itu bukan ukuran. Selama Anda menjadi orang yang baik, berakhlak mulia, jujur, dapat dipercaya, you could survive. Kamu bisa hidup di mana saja, kapan saja. Maka jadilah dewasa di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Terima kasih atas keikutsertaan anak-anakku sekalian. Insya Allah selamat bergabung. Kita bertemu di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Tapi ini bukan paksaan. Anda boleh sekolah di mana saja.
karena semuanya tergantung diri Anda. Tapi kalau di SMA Muhammadiyah 4, Anda akan ketemu orang tua baru yang penuh kasih sayang untuk mendewasakan kamu. Saya kira itu saja. Terima Tidak kasih. banyak karena ini waktu untuk anak-anak semua. Betul. Terima kasih, jazakumullah, selamat dan sukses. Salam buat keluarga, semoga sehat semua. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, memudahkan semua urusan kita, dan memberikan ridhonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sambutannya luar biasa. Tapi boleh duduk dulu sebentar, kita ngobrol-ngobrol. Karena saya juga dulu sebagai siswa SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, itu sebenarnya saya jujur kenapa dulu Pak Arif tidak menjabat kepala sekolah waktu saya jadi murid, Pak. Belum lahir. Karena bahasa Inggrisnya jago banget. It's not a big deal, kuota. Oh, di SMA Muhammadiyah 4 sekitar sini banyak counter pulsa ya, Pak ya. Banyak kalau mau beli kuota ada Pak Hapsoro. Pak Hapsoro ahli IT juga alumni SMA Muhammadiyah 4. SMA Muhammadiyah 4 yang jelas alumninya, Pak. Alumninya jelas seperti yang dikatakan di video tadi, berkompeten. Itu yang paling penting. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang nanti juga akan berbagi informasi dan bincang edukasi. Sekali lagi terima kasih Pak Arif atas waktunya. Terima kasih. Nggih, monggo silakan Pak. Terima kasih. Baik, itu dia tadi sambutan dari Pak Arif Prajoko selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Mungkin sekarang yang menjadi peserta, teman-teman peserta tryout sudah semakin yakin ya dengan SMA Muhammadiyah 4 setelah mendengarkan apa yang disampaikan dari Pak Arif Prajoko tadi. Karena mungkin di video tadi kurang lengkap, kemudian ditambahkan poin-poin yang juga penting bahwa di SMA Muhammadiyah 4 tidak hanya sekedar sekolah untuk mencari ilmu, mencari nilai dan lain sebagainya, tapi juga kekeluargaan. Dan selanjutnya kita akan mengundang salah satu alumni SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta yang sudah hadir pada siang hari ini di podcast kita. Kita undang Mbak Fepti Fajar Rahayu. Silakan. Boleh loh, yang di sini boleh tepuk tangan ya. Sobat-sobat Mupat ya. Nah, itu sudah keluar di gambar. Mbak Fepti Fajar Rahayu. Selamat siang. Siang juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Pokoknya di musim seperti ini kita harus sehat yang paling penting ya. Sudah vaksin 3 kali? Baru 2 kali. Baru 2 kali. Itu penting ya sekarang ya. Karena kalau kita berbaur dengan masyarakat, kalau ditanya, udah vaksin berapa kali? 2 kali. Aduh, gitu. 2 kali. Tapi nggak apa-apa. 2 kali itu udah cukup lah imunnya. Tapi nanti ketika udah waktunya 3 kali ya vaksin gitu ya. Siap. Apa kegiatannya Mbak Fepti setelah lulus? Lulus tahun berapa? Lulus SMA. Ya. 2018. Oh sama. Sama yang 2018 maksudnya. Kalau saya mah lama, udah lama. 2018 lulus. Ya. Terus sekarang kegiatannya adalah? Sekarang itu lagi mau TA. TA, tugas akhir. Ya, Oh. udah mau. Sebentar. Ini soalnya jadi obrolan bragging di tongkrongan ya. 2018 lulus, masuk kuliah. 2019, 20, 21, 22. 5 tahun, ya kan? 5 tahun nggak apa-apa lah. Masih aman. Kalau udah 10 tahun gitu ya. Selamat siang Pak Hapsoro. Saya cuma menyapa ini ya. Saya cuma menyapa. Jadi udah 5 tahun menempuh pendidikan di Universitas. 4 tahun. Oh 4 tahun ya. 4 Kalau tahun masuk ke ya, tahun keempat. Oke. 4 tahun. Kalau di Ars kan saya kebetulan jurusan arsitek. Arsitek. Arsitek itu 4 tahun. 4 tahun ya. Iya. Harus 4 tahun. Harus 4 tahun, nggak bisa. Oh itu kurang. D1. Itu S1. S1. Iya. Oh, oke. Sarjana. Di ketika SMA Muhammadiyah 4 dulu IPA atau IPS? IPA. IPA. Ya. Alhamdulillah dapet IPA. Emangnya kenapa kalau IPS? Enggak, ini kayak Ini takutnya yang IPS lu. Enggak. Emang kenapa? gitu. Maksudnya kan pengen dulu tuh di kedokteran. Oh, Jadi kan, oke. harus bisa masuk jurusan IPA gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi itu ya mungkin udah berusaha semaksimal mungkin, coba SBM, SNM segala macam, dapetnya di kedokteran, tapi kedokteran bangunan. Jadi Kedokteran asik bangunan. gitu, Ya. ya. Karena emang Ya, sekarang gitu. bangunan sering sakit sih Iya, ya. bener. Iya, gitu. Tapi boleh nggak sedikit cerita tentang pengalaman Mbak Fepti waktu sekolah di SMA Muhammadiyah 4? Mungkin mulai dari kesan pertama masuk ke sekolah, daftar, atau sekedar mungkin lewat kota gede ada sekolah, nih sekolah apa gitu, terus mencari tahu, boleh cerita dikit nggak? Jadi itu dulu waktu
saya kan dari luar Jogja. Oh, aslinya dari Ya, mana? dari Jambi. Oh, sama yang dari Jambi maksudnya. Kirain masih dari Jambi juga. Ya, jadi saya itu dari Jambi. Oke. Terus memang ada bude saya deket sini tinggalnya di Giwangan. Oh Saya iya lagi iya cari iya. sekolah kan, Mas. Terus habis Cari itu, sekolah atau makan mie ayam kalau iya, di udah Giwangan? cari sekolah, udah cari sekolah, gitu kan. Terus Oke. bude itu nyaranin di sini di Oh, di SMA sini Muhammadiyah gitu 4 ya. ini. Oke. Ya. Terus sebelumnya tuh udah sempet cari sekolah juga. Cuman kayak belum nggak apa ya, nggak klik gitu loh. Asik. Pas beneran Berarti ini beneran. cari sekolah tuh kayak cari cowok ya? Iya, mungkin bisa gitu. Berarti ini udah klik jadi nggak putus. Iya. Nah, habis itu masuk sini, terus karena nggak tahu ya kenapa pas itu kan ngobrolnya di ruang TU ya kalau nggak salah, di ruang depan itu ngobrol sama Di sana ya? gurunya. Iya, Soalnya kita rada beda. Dulu kita ruang TU-nya nggak di sana. gitu. Sekarang sana saya tahu. Iya, terus di ruang depan ngobrol. Oke. Terus saya sama ayah saya dianterin satpamnya dulu sini ada lupa tapi ke sekolah lihat ke belakang. Terus kok kayak nggak tahu ya kayak klik aja pokoknya langsung udah deh ya di sini aja nggak apa-apa udah gitu. Soalnya dikasih tahu sama Budi juga sekolah yang apa ya SMA Muhammadiyah 4 tuh buat saya itu nah dulu tuh saya waktu SMP nggak terlalu bisa menggali potensi gitu loh. Nah, tapi ketika di SMA Muhammadiyah 4 ini semuanya tuh terfasilitasi gitu Mas. Jadi saya bisa mengembangkan kemampuan saya juga, terus guru-guru dan semua teman-teman tuh apa ya istilahnya pada merangkul kayak gitu. Jadi ya nyaman lah gitu, bener-bener nyaman gitu. Tapi gini, ini jujur ya. Pada saat milih sekolah setelah lulus SMP, apakah benar SMA 24 adalah pilihan pertama? Enggak sih. Itu dia. Kan kita coba. Nggak, tapi jujur saya juga dulu sebenarnya juga nggak pilihan pertama. Tapi begitu masuk langsung jatuh cinta. Gitu. Langsung klik tadi itu soalnya. Karena kalau buat saya tuh SMA 24 tuh sekolahnya secara bangunan ya dia itu nggak build up. Wah, saya juga ngerti lah dikit-dikit lah ya. Dia nggak build up tapi assembling. Jadi dari depan terus kita ke belakang, ada masjid, habis itu baru bangunan sekolah. Pokoknya secara arsitektur menurut Mbak Ferti sebagai mahasiswa arsitek itu keren. Iya, keren banget karena lingkungan Kota Gede ini kebetulan saya TA-nya besok di Pasar Kota Gede. Oh, jadi kayak ya nggak tahu ya nyaman aja di sekitar sini. Apa TA yang dikerjakan yang itu, sesuai dengan disiplin ilmunya? Kalau saya itu redesign pasar Kota Gede dengan konsep arsitektur geomorfik yang melalui respon tata ruang rumah tradisional Jawa dan material daur ulang. Oke, saya agak pusing dengarnya. Tapi saya tahu 10 tahun ke depan kalau memang itu kejadian, Pasar Kota Gede akan keren. Amin. Nggak cuma buat syuting AADC. Syuting Avengers besok di situ ya. Keren banget. Iya dong, kalau sekarang kan baru di Jogja di Jogja di SMA Muhammadiyah 4 juga. FTV, sinetron, film, syutingnya di sini, ya kan? Tapi besok kalau sudah di-redesign tadi dengan bahasa-bahasa arsitektur, itu besok Avengers, ya kan? Akan syuting di sana. Tapi ya senang banget loh, jujur saya bisa ngobrol sama Mbak Ferti gitu karena salah satu disiplin ilmu yang mungkin jadi favorit anak-anak sekolah setelah lulus SMA ya. Tapi waktu lulus SMA tuh, waktu selama sekolah di SMA 24, kebayang nggak tuh jadi arsitek? Nggak ada kebayang sama sekali. Soalnya emang awalnya tuh bukan di arsitek. Karena kedokteran itu tadi ya. Tapi ya apapun disiplin ilmunya, nanti dunia kerja akan siap menjambut lulusan-lulusan terbaik dari SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Kalau mau nanya sama saya boleh loh. Kadang-kadang saya juga kehabisan pertanyaan. Tapi di sini akan dibuka tanya jawab ya. Bisa dibuka tanya jawab ya. Untuk peserta Zoom dan juga peserta tryout boleh silakan yang mau bertanya sama Mbak Ferti tentang pengalamannya berada di SMA Muhammadiyah 4 itu seperti apa. Dan nanti juga kita akan dengar informasi tentang PPDB yang nanti juga ada narasumbernya sendiri. Tapi sekali lagi saya mau kembali ke Mbak Ferti. Mbak Ferti waktu kuliah kan kuliah itu kan hayalannya anak-anak SMA tuh kuliah, ya kan? Kita dulu ngelihat kakak kelas kita yang udah alumni kemudian kuliah, kayaknya enak. Tapi kalau kita mundur deh misalnya, waktu masih SMP lihat anak SMA tuh seperti apa? Kayaknya lihat anak SMA itu lebih bebas. Nggak tahu ya, tapi kayak beda mungkin lingkungan di Sumatera dan di Jawa pun kan ada perbedaannya gitu. Jadi
Kalau di SMA itu lebih bisa oh aku tuh pengen belajarku tuh kayak gini. Nah terus nanti di Mupatin itu juga ada guru-guru yang sesuai dengan atau siapa guru yang paling tidak pernah terlupakan? Tidak semuanya. Semuanya ya. Beneran mas, semuanya, soalnya baik-baik juga. Apa yang ngerangkul banget kayak gitu. Yang paling favorit masa nggak ada lah satu? Semuanya favorit. Semuanya. Beneran. Takutnya kalau dijawab ada satu yang lain enggak ya? Ya udahlah kita semuanya. Iya semuanya favorit lah ya. Termasuk saya tetap baru pertama kali dengar Pak Arif bicara tuh saya langsung ngefans. Iya. Karena ada bahasa Inggrisnya kan. Sekarang kan lagi musim kalau ngomong harus ada campur-campur bahasa Inggris. It's not a big deal, man. Come on. Gitu. Oke. Mbak Fepti sekarang tugas akhirnya udah sejauh mana? Karena di arsitek itu tugas akhirnya memang dijadwalkan. Jadi kan kalau yang mungkin di jurusan lain itu kita bisa ngajuin judul dari beberapa bulan yang sebelumnya gitu kan, terus nanti tinggal proses bimbingan. Nah tapi kalau di arsitek itu saya baru besok ini, Senin ini baru masuk kuliah, jadi besok baru mulai bimbingan juga. Terus dijadwalkan gitu mas. Dan sekarang selama 2 tahun terakhir dijalankan secara online ya? Iya online, iya. Tapi besok udah mulai luring, hybrid tapi masih. Luring, oke. Saya kan sebagai generasi yang tidak pernah merasakan belajar online ya. Tapi saya dulu pernah homeschooling. Homeschooling tapi bolos ya. Gimana tuh? Nah, sebagai generasi yang pernah merasakan sekolah online baik di SMA maupun di perguruan tinggi, gimana itu pengalamannya? Pengalaman sekolah online-nya? Iya, waktu SMA udah ngalamin? Belum ya? SMA belum COVID ya? Belum, iya. Nah, kuliah nih, berarti selama perkuliahan kan sudah mayoritas waktu yang Mbak Fepti habiskan untuk belajar kan daring tuh, gimana pengalamannya? Jadi kalau sekolah online itu memang ada enaknya dan enggaknya, yang jelas itu. Kalau aku sendiri itu kesusahannya karena teknik kan, jadi harus lebih banyak di lapangan. Nah, tapi karena online ini tuh jadi lebih sedikit terhambat gitu. Proses surveinya, kemudian wawancara sama narasumbernya jadi agak terhambat. Nah, tapi mungkin kalau poin plusnya itu kita lebih bisa kalau di rumah aja gitu kan, mungkin lebih bisa dekat sama keluarga, belajarnya tuh lebih enak. Gizi makannya lebih. Oh berarti tadinya sama keluarga nggak dekat? Kurang kan selama di merantau. Oh iya merantau betul. Dekat, gitu. Sama online pulang. Oh pulang, jadi kuliah dari rumah ya? Iya dari rumah kuliah. Nah itu dia teman-teman, jadi sekolah online itu tidak menghambat apapun sebenarnya, karena justru nanti akan diuji ketika di jenjang pendidikan selanjutnya. Iya. Karena kita kan nggak tahu akan sampai kapan, mudah-mudahan ini tahun terakhir lah ya kita COVID gini ya. Jadi kalau ada acara gini tuh yang nonton bisa banyak gitu. Saya kangen sama penonton kalau saya. Gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman sekarang tryout dijalankan secara online, kemudian sekolah dijalankan secara online, kemudian nanti kalau ada acara-acara di sekolah diselenggarakan dengan online, itu bukan hambatan karena SMA Udia 4 juga menyediakan fasilitas untuk menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan sekolah secara online. Yang itu juga sekarang udah bisa dirasakan di mana-mana, sekolah. Saya juga di dunia kerja mulai rapat-rapat juga sekarang udah mulai teknologi, Zoom ya gitu. Jadi nggak perlu perjalanan dinas lagi. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya untuk Mbak Fepti yang sudah berbagi ilmu dan juga pengalaman. Dan mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan untuk SMA Mudia 4 Yogyakarta? Untuk SMA Mudia 4 Yogyakarta itu salah satu sekolah yang sangat berkesan untuk saya, karena di SMA Muhammadiyah 4 ini banyak orang-orang yang berpotensi, banyak orang-orang yang bisa merangkul satu sama lain. Bukan hanya kita cuma bisa belajar duduk di kelas, tapi guru-gurunya juga asik, enak, bisa diajak sharing, dan juga fasilitas-fasilitasnya juga memberikan kenyamanan untuk siswa dan guru-gurunya. Oke, iya sama itu yang seperti yang saya rasakan ya. Cuman bedanya dulu bangunnya belum semegah ini. Ya, sekarang udah wow, emang rata-rata kita harus lulus dulu supaya bangunan sekolah jadi bagus. Tapi nggak apa-apa, tapi kan kita tetap bisa kembali sebagai keluarga besar SMA Udia 4 Yogyakarta. Terima kasih Mbak Fepti, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Silakan. Oke, door prize ya. Door prize hari ini kita akan bagi-bagi door prize untuk peserta tryout yang akan dibagikan. Ada 5 ya, ada iPhone Pro Max ya. Semangat lah tryoutnya ya. Demi iPhone pokoknya ya.
Hadiahnya ada apa aja? Ada uang elektronik atau e-money, kemudian ada itu aja. Oke, kita punya 5 uang elektronik. Oh, ada 10 kartu e-money yang akan kita bagikan untuk peserta yang beruntung pada siang hari ini. Pertanyaannya apa? Oh ya, yang mau nanya. Oke. Oh, kalau mau nanya berarti mungkin Mbak Fepti di sini aja ya. Siapa tahu ada yang mau nanya sama Mbak Fepti. Oh, boleh sini aja karena ini kan acaranya nyantai. Silakan untuk yang mau bertanya, pertanyaan paling menarik akan punya kesempatan untuk mendapatkan hadiah door prize berupa uang elektronik gitu ya. Sudah ada yang masuk. Selamat siang yang baru datang. Takutnya tuh kalau dibuka tanya jawab gini nanti akan ada yang bertanya tentang gosip saya bersama Nikita Mirzani. Yang mana tidak ada. Oke, sudah ada pertanyaan? Nah, itu dia. Dibuka mic-nya aja ya, langsung bertanya aja ya. Dibuka mic-nya. Ada. Oh, belum ada. Tapi kita sapa aja lah ya. Selamat siang, ada. Enggak sih. Jauh sekali. Ada Alma ya. Oh, saya harus maju sih. Oke, silakan yang mau bertanya teman-teman yang bergabung di Zoom. Oke. Melu Zoom mau. Niki rata. Ini gur tak delok-delok tok. Oh, ya apa sih? Apa sih? Sering didelok-delok tok loh, ditanya juga boleh loh ya. Silakan yang mau bertanya. Siang hari ini ada kesempatan untuk mendapatkan e-money ada 10 ya. Tapi saldonya nggak ada. Ada dong saldonya ada dong. Oh boleh, berarti saya yang lempar pertanyaan ya. Sebutkan alamat. Ya silakan teman-teman yang mau bertanya tentang obrolan saya bersama Mbak Fepti tadi. Mungkin Mbak Fepti kampusnya atas atau bawah? Tahu saya anak UI ya. Kalau arsitek tuh kampusnya di atas ya? Iya, di atas. Kampus terpadu. Kalau yang ada candinya itu? Itu perpustakaannya. Oh, perpustakaan. Iya, ada candinya. Ini juga nanti perpustakaan rencananya akan ada candi. Gimana itu? Itu nanti programnya Pak Arif. Iya. Perpustakaannya keren banget. Sudah ada studio untuk podcast. Sekarang kalau sekolah nggak bikin, ini kan salah satu bentuk penyesuaian terhadap kemajuan teknologi ya. Kalau di UII sendiri yang Mbak Fepti lihat apa, Mbak? Kalau Kiin kan emang dari dulu online ya. Ya, mungkin itu sih. Tapi mungkin kalau di arsitek tuh kurang ini sih kalau aku mungkin di jurusan yang bagian teknologi gitu ya. Ya, cuman kalau di arsitek itu lebih ke desainnya sekarang udah pakai aplikasi kan dulu. Kalau mungkin ya di lain tuh pakai AutoCAD gitu kan. Yang menurut saya sendiri tuh lebih ribet. Tapi kalau sekarang tuh saya pakai aplikasinya Archicad namanya. Jadi semuanya udah disetting. Itu aplikasi atau software? Aplikasi ya. Okay. Sekarang udah kayak. Berarti di handphone pun sekarang sudah bisa mengerjakan. Oh, kalau itu belum. Belum ya. Oh, jadi Archicad tuh semuanya udah ke setting. Jadi tinggal pakai, tinggal merubah ukuran. Tapi kalau di AutoCAD kan mungkin lebih sedikit ribet. Oh, oke, sudah auto adjust ya. Kita masih sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman dan sobat Mupat yang hadir siang hari ini di podcast kita, gitu ya. Sudah ada, Mas? Belum ada ya? Atau masih mau nanya boleh? Atau mungkin kita lempar pertanyaan aja ya. Kita lempar pertanyaan ya. Nanti silahkan dijawab lewat Zoom. Nanti langsung bisa raise hand kan ya? Oh ada. Oke. Oh itu banyak ternyata. Oke. Mas, Mbak, saya mau tanya. Kita baca dulu nih dari Dimas. Dimas betul ya? Dari Dimas Afif, Mas, Mbak, saya mau tanya apa sih keunggulan dari SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta? Sepertinya saya harus mengundang seseorang kalau ini ya.
Monggo Pak Arif, kita duduk di sini lagi. Pak Arif sebaiknya di sini karena pertanyaannya ada yang mengenai SMA Uda 4. Duduk lagi Pak Arif ya. Iya. Dari Mas Dimas Afif Pak Arif. Mas Keunggulan Dimas Afif atau Afif? Afif. Keunggulan yang Mas Dimas mesti tahu tentang SMA Uda 4. Ya, saya kira saya nggak khawatir karena Mas Afif ini pasti orang yang unggul. Kalau datang ke SMA Muhammadiyah 4, pasti dia akan memberikan keunggulan baru lagi. Wah, itu di samping keunggulan yang sudah ada di sangat SMA diplomatis Muhammadiyah semua. Jadi kita ini udah unggul. Kalau Mas Dimas masuk sini lebih unggul lagi gitu Ya, ya. dan saya kira akan banyak sekali teman-teman unggul-unggul lagi gitu ya. Mas Dimas, you'll figure it out when you get here. Prestasi terakhir yang sering kita dapat adalah tapak suci. Tapak Itu suci. kita dapat. Barusan kita juga di UAD kita mendapatkan juara 2 robotik, terus yang karya tulis level nasional, dan juga ya itu roket air gitu. Oh, iya. Itu dari segi prestasi itu. Dari segi prestasi aja udah kelihatan keunggulannya, Pak ya. Ya. Kalau cita-cita saya sebetulnya untuk SMA Muhammadiyah 4 ini yang belum tercapai, saya kira Mas Afik bisa membantu nanti kalau di sini. Yang belum ada di Jogja itu sekolah dengan keunggulan bahasa. Nah, itu dia linguistik. Ya, kalau bisa itu indah sekali. Kita baru tata, entah bahasa Arab, entah bahasa Inggris. Saya ingin sekali ya, maaf karena kebetulan saya orang pondok ya. Sejak kecil masih begini ini pajasannya, masih ngomong begini ini. Di pondok itu di desa yang jauh dari kota, tapi anak-anak kecil yang sarungan belum bisa saja, itu ngomongnya sudah Arab, Inggris. Itu hal yang biasa. Saya tahu pondok itu di mana. Jadi saya pengen impian saya yang belum tercapai itu, barangkali itu bisa di. Jadi saya bayangkan di Mupat ini semua barang halo, how are you, gini. Apalagi kota gede sebagai kota wisata, wilayah wisata yang sering didatangi wisatawan manca maupun domestik gitu ya. Untuk ekstrakurikuler saya kira insya Allah semua ada, basket ada, kita punya hall besar untuk ya dari badminton atau futsal itu kita sudah ada semua. Kalau emang perlu lapangan besar, saya kira kita lapangan kita di belakang ada. Itu sudah cukup besar dan sekarang sudah perbaiki dengan bagus. Kita bisa make a deal dengan sana untuk sama-sama. Yang saya paling banggakan adalah Bapak Ibu gurunya. Itu ramah-ramah di sini. Betul sekali. Karena saya masuk sini 2018. Jadi saya sudah pindah 3 sekolahan, saya merasakan guru-guru yang paling ramah dan sayang adalah di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Mudah-mudahan itu juga akan long lasting Pak Arif ada di SMA Muhammadiyah 4 ya. Enggak, 8 Agustus sudah selesai kira-kira. Aduh sayang banget udah. Cuman bentar saya ketemu gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu ya. Dari Vindi Fatima. Tentang bagaimana caranya mempertahankan semangat dalam belajar. Nah ini sih Mbak Fepti. Kalau saya yang ditanya, saya tidak punya jawaban. Udah nggak belajar lagi ya? Lupa rasanya belajar Pak. Tapi googling saya sih biasa. Jadi kalau dari saya sendiri pribadi mempertahankan semangat belajar itu memang tiap orang berbeda-beda. Tapi sejauh ini saya tuh ingat lagi karena saya merantau jauh dari orang tua, jadi saya ingat pesan-pesan apa yang mereka sampaikan ke saya, apa yang dititipkan dari mereka ke saya. Jadi ketika semua orang pasti pernah merasakan rasa malas, jenuh seperti itu. Tapi saya selalu ingat, pokoknya yang pertama saya ingat tuh orang tua. Jadi kemudian dari situ, dari rasa malas, ya Allah malas banget nih mau ngerjain segala macam gitu kan, ada deadline gitu. Tapi saya ingat lagi mereka. Saya juga ingat teman-teman saya itu juga pada nyemangatin kan. Saya juga sering sambat di arsitek kebetulan. Sangat kayak ya Allah ini berat banget tugasnya, tapi ada dukungan orang-orang sekitar, jadi ya dari situ saya juga kembali semangat saya untuk belajar kayak gitu sih. Iya benar-benar. Iya. Terutama kalau kuliah ya. Kalau kuliah itu sebenarnya mungkin kadang-kadang ilmunya atau disiplin ilmunya, prodinya tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi yang paling penting ingat, orang tua tuh seneng kalau melihat kita lulus. Udah, itu aja. Nah, itu mungkin bisa buat jadi semangat juga untuk Mas Vindi ya. Mas atau Mbak? Mbak Vindi Fatima. Terima kasih pertanyaannya. Oke, berikutnya kita jawab pertanyaan dari siapa?
Kecil banget tulisannya. Di Mas Afif lagi. Ganti yang lain. Gantian dulu ya Mas Dimas ya. Tapi tadi pertanyaannya bagus dan secara keunggulan kita udah sampaikan semua. Tapi kalau boleh saya bocorin dikit Pak, saya dulu juga pernah berprestasi. Wah. Lo boleh kan, saya di sini berbicara sebagai keluarga besar SMA D4 ya Pak. Dulu saya pernah ikut Jambore Nasional Bahasa Inggris. Wah. Lomba debat peringkat ketiga nasional. Wah. Tahun berapa? Tahun lama banget. 2000 berapa ya Pak? Saya lulus 2006. Itu berarti saya ikut 2005 Pak. 2005. Guru bahasa Inggrisnya waktu itu Pak Mehmet. Selamat. Masih. Makanya saya cari dia di mana sekarang. Libur dia Sabtu. Libur ya Sabtu. Oke. Pertanyaan berikutnya ada dari siapa namanya Mbak? Akila. Akila ya. Itu tadi udah tuh yang semangat belajar sama tadi jawabannya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu yang di bold mark. Nah, ini dari Alifa Nur Kusna. Saya mau tanya apa saja kesulitan yang dihadapi. Saya berusaha keras nih. Setiap anak kuliah. Oh, jadi kesulitannya anak kuliah. Dan bagaimana cara mengatasinya? Mudah itu. Wah, ini Pak. Silakan dia. Pak Arif juga dulu pernah kuliah dong. Iya, Bapak juga pernah. Monggo kalau Pak Arif mau sharing juga. Pak Arif aja. Kesulitan waktu kuliah, aduh. Banyak banget. Itu yang pertama kayak kesulitan manajemen waktu. Apalagi kalau kita mengikuti organisasi, kepanitiaan. Nah, itu paling. Ikut apa aja kalau di kampus? Oh, kalau kebetulan di kampus ada kepanitiaan. Kepanitiaan. Ini ya freelance ya. Iya, jadi kalau organisasi emang sempat ditawarin, cuman saya pikir wah di arsitek udah lumayan berat, nanti takutnya tidak seimbang dua-duanya. Itu jadi saya hanya memilih di bagian kepanitiaan. Biasanya itu manajemen waktunya memang rada sulit, tapi ya setiap apapun yang kita ambil, setiap apapun yang kita pilih pasti ada risikonya. Jadi kesulitan-kesulitan itu pun mau nggak mau ya harus kita hadapi kayak gitu. Iya, jadi paling banyak tentang waktu ya. Iya, karena boleh menambah sedikit sebagai orang tua, sebagai yang punya rumah. Enggak, ini yang punya rumah Muhammadiyah. Saya ngekos di sini. Enggak Pak Arif, kalau Pak Arif pengalaman saya sebagai orang tua mendampingi anak saya juga punya anak juga kuliah gitu ya. Dan saya rasakan sebagai guru SMA, kebanyakan anak-anak itu belum ngerti dirinya, who am I? Ya, saya tuh mau kemana? Dulu Mbak milihnya ke kedokteran, ternyata bagian semen kan? Jadi, nah anak saya dulu saya cekkan di psikologi. Sejak kebetulan waktu TK itu saya punya ponakan di psikologi UGM. Terus ini anak saya ini yang masih TK ini untuk uji coba bakat minat kemana. Akhirnya ketahuan ini verbalnya cukup bagus anak saya itu. SMA lagi juga dites lagi. Padahal dia dipaksa masuk sekolah ketika itu RSBI. Dipaksa itu sekolah itu hanya ada IPA, dia masuk IPA. Padahal dia itu nggak suka IPA, dia senangnya IPS. Dan ketika saya ujian di psikologi di UGM, ini diketahui, oh kamu itu tepatnya di sini. Bukan kok karena saya suka komputer, oh besok saya harus ke komputer. Tidak, ternyata bukan itu. Nah, setelah tahu dirinya, maka dia ketika masuk perguruan tinggi, milih fakultas apa, itu sudah seperti ikan dalam air. Udah tahu mau kemana gitu ya. Bahkan bisa dirasakan tidak ada kesulitan lagi. Karena dia mencintainya, kesulitan apapun, dia kejar itu. Jadi yang paling penting itu adalah Anda ngerti siapa Anda, betul-betul bakat Anda di mana, insya Allah kesulitan Anda akan hadapi dengan mudah itu, karena Anda cinta. Begitu saja Mas, mohon dimaafkan. Betul, saya setuju banget, karena melakukan apa yang kita cintai adalah surga dunia. Betul nggak Pak? Siap. Betul ya Pak ya? Karena kita nggak perlu belajar lagi, karena kita udah minat. Saya pernah dengar pepatah, kunci belajar yang bagus itu adalah minat. Kalau nggak minat, kita mau dijejelin gimana pun susah. Gitu. Kalau memang kita udah minat di verbal, wah berarti kayak ikan yang dimasukin ke air tadi. Terima kasih Pak Arif. Menambahkan jawaban dari pertanyaannya Mbak
Alifa tadi ya. Atau mungkin Mbak Alifa juga punya jawaban juga? Pastinya nantinya Mbak Alifa akan menemukan kesulitannya sendiri nanti ya. Gitu. Yang penting kita harus rajin mencari tahu siapa kita, apa maunya kita, dan di mana bagusnya kita, where we are good at, kan gitu Pak ya. Siap. Kita bagusnya di mana, di situ kita genjot terus, nanti kita akan jadi seseorang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh. Silakan. Saya mau tanya, apa yang membuat seseorang tertarik untuk masuk ke SMK? Oke. Dan peluang apa untuk mendapatkan beasiswa di sekolah ini? Oke. Dari Syakila Juliana. Syakila Juliana. Wah, apa yang membuat Mupat ini itu? bendahara yang bisa jawab, saya nggak punya uang ini. Informasi tentang beasiswa itu nanti akan disampaikan oleh bendahara ya. Iya, bisa ini. Mungkin di episode podcast selanjutnya kita akan kasih tahu ada program beasiswa apa saja yang ada di SMA Muhammadiyah 4 gitu. Ya, barangkali Pak Hab bisa menyampaikan sedikit gambaran saja tentang apa namanya? Pak Hapsoro. Pak Hapsoro. Iya, Sorry Pak Hapsoro ya. Suaranya masuk dari situ? Masuk. Ya. Ya. Untuk beasiswa kita ada 5 juta totalnya, dari yang total anggaran kita 5 juta itu nanti dari total itu nanti alokasinya untuk beasiswa prestasi Pak. Beasiswa prestasi itu nanti apabila siswa itu mendapat pada juaraan pada bidang yang tertentu, baik itu di tingkat kota, provinsi dan nasional, itu nanti akan mendapatkan beasiswa berupa potongan atau bebas SPP dalam waktu tertentu sesuai dengan peringkat prestasi yang kita lakukan. Oke, berarti jalur prestasi ya. Beasiswa itu ada programnya tapi lewat jalur prestasi. Dan peluangnya besar karena kita ada anggaran puluhan juta untuk teman-teman bisa mendapatkan kesempatan beasiswa. Tapi sebelumnya kita jeda dulu karena kita sudah masuk waktu azan zuhur, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan kembali bincang-bincang edukasi siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur gitu ya. Dan tadi kita sudah mendapatkan informasi tentang beasiswa. Tadi ada pertanyaan tentang beasiswa. Beasiswa kita terbuka peluang ya Pak ya? Ya. Terutama lewat jalur prestasi. Jadi kalau bisa semasa SMP ini ya yang ikut tryout, peserta tryout ini tingkatkan prestasinya, tingkatkan nilainya, siapa tahu nanti bisa mendapatkan peluang untuk beasiswa di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Pertanyaan selanjutnya kita lanjut ya. Bisa dibantu Mbak Mega? Tolong dibacakan. Erni Fitriana, selamat siang. Pada saat pandemi atau PJJ di SMA Muhammadiyah 4 ini tetap bisa mengembangkan prestasi siswa. Nah, apakah semasa pandemi dengan situasi protokol kesehatan masih bisa kita berekspresi, Pak, di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini? Saya pikir kalau anak-anak sekarang itu anak-anak milenial ya.
Iya. Jadi sudah nggak harus bingung dengan kondisi yang apa namanya serba digital ini. Langit Dan, adalah batas, iya, Pak ya. dan kita setiap ada lomba-lomba dari Dikpora kita angkatkan. Betul. Tapi memang dibatasi ya. Artinya kira-kira yang mengadakan lomba itu mampu melaksanakan prokes apa tidak. Betul, betul. Kalau kita lihat tidak, kita nggak akan izinkan anak-anak kita. Kita lebih utamakan selamat. Keselamatan. Ya alhamdulillah selama pandemi ini juga kita mendapatkan hadiah. Tapi bagi saya pribadi, yang penting saya memberangkatkan siswa. Ya betul. Yang penting Menang apa tidak itu dulu. nanti bagi saya. Itu pokoknya biar anak itu berangkat dulu. Yang penting Tapi tampil. jadi lokasinya dulu kita yang mengadakan lomba ini bonafit enggak, mampu menjaga protokol enggak. Itu yang penting bagi saya. Jadi kalau dapat hadiah apa tidak itu saya nomor sekian. Saya kan anak kan masing-masing beda-beda. Pokoknya berangkat. Sekolah itu yang penting prosesnya. Betul. Hasil saya bilang sama Bapak Ibu guru, kalau ada anak nakal sekarang itu tolong sabar karena kita proses. Nanti kalau sudah 15 tahun kemudian lihat seperti ini. Dulu dugalnya kayak apa kayak saya. Sekarang semakin. Jadi insya Allah semangat kita, pokoknya Anda harus berprestasi. Semua ya baik dari yang daring atau yang blended, prestasi kita terus tingkatkan. Tapi memang dibatasi betul. Misalnya untuk olahraga itu memang dibatasi Mas. Tidak yang apa. Ya betul-betul ini memang anjuran dari pemerintah, Dikpora, olahraga juga jangan yang pokoknya diutamakan kesehatan dulu. Ya, tapi untuk lomba-lomba yang digital kita encourage untuk pokoknya kita fasilitasi ikut kita aja, gitu ya. Kita ikut. Jadi saya kesimpulannya tidak ada batasan sama sekali. Hanya memang kita untuk saat ini harus benar-benar taat protokol demi kepentingan bersama, itu bukan hanya kita saja gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Iya betul, karena mengingat keadaan sekarang gitu ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Mega. Dari Dari Alfa. Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta, apakah ada program kelas internasional dengan pengantar bahasa Inggris? Oh, oke. Belum ada, itu aja. Doakan Anda menjadi pelopor nanti, gitu ya. Anda menjadi pemicu, gitu. Amin. Itu sila pertama. Ya terus belum ada. Ya. Kalau jadi siswa pertama malah benefitnya banyak banget ya. Ya. Saya orang pertama yang gitu kan. Dan itu malah justru tidak hanya baik untuk namanya, tapi untuk sekolahnya nanti. Tapi semoga kita doakan segera akan ada program internasional, kelas internasional yang pengajarnya juga native speaker. Ekspatriat sudah banyak yang bekerja di Indonesia, Pak. Mari kita manfaatkan. Gitu ya. Gitu ya. Terima kasih. Masih bisa dibuka lagi pertanyaannya? Atau kalau ya, oke, kita buka pertanyaan interaktif. Jadi silahkan yang mau bertanya silahkan raise hand, nyalakan mic-nya, lalu langsung bicara sama narasumber kita pada siang hari ini. Jadi langsung aja nyalakan mic-nya, raise hand dulu. Kita kasih kesempatan 2 penanya. Monggo. Penanya yang berbeda. Iya. Jangan yang sama ya. Tapi Mas Dimas, terima kasih. Paling banyak. Kesia, selamat siang Kesia. Mic-nya dinyalakan. Oke, sudah. Halo. Halo, selamat siang Kesia. Sambil menunggu terhubung ya. Halo Kesia, selamat siang. Siang. Selamat siang. Kesia dari mana? SMP 3 Melati. SMP 3 Melati, Sleman. Mau bertanya sama Pak Arif atau Mbak Fepti? Atau menjawab. Atau menjawab. Kayak kuis gitu. Mau bertanya sama Pak Arif, Mbak Fepti, atau mau menjawab? Silakan. Keisha. Tidak. Oh, tidak. Boleh, ini negara merdeka. Bebas, mau bertanya apa atau mau bertanya sama saya? Oke, kalau belum kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk yang lain dulu yang mau bertanya langsung interaktif. Silahkan raise hand, lalu nyalakan mic-nya, langsung bicara. Oke, sudah ada. Jadi pertanyaannya boleh lewat chat, boleh lewat mikrofon langsung interaktif.
Sambil menunggu yang interaktif, coba kita buka pertanyaan yang tertulis lagi, yang lewat chat. Oke, ada siapa tuh? Arin. Selamat siang, Arin. Waalaikumsalam. Visi dan misi SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Monggo, Pak Arin. Ya, menciptakan generasi Muslim takwa, yang bisa kompetitif dalam iptek dan iptek, ya. Saya kira sekitar itu. Sebetulnya di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta ini di lingkungan kota gede yang agamis. Ya. Jadi sesungguhnya kita lebih menekankan agamanya. Kita pastikan ada sholat duha segala macam itu ya. Itu pasti ada berjamaah. Tapi zaman pandemi memang harus dibatasi. Ya. Baik, terima kasih, Arin. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir lewat chat. Tapi kita masih menunggu pertanyaan yang mau interaktif satu kali. Oke. Satu pertanyaan lewat chat terakhir ada Erni Fitriani. Fitriana. Izin bertanya, Kak. Sudah ada yang interaktif ya? Oke, kita jawab yang interaktif dulu. Ada siapa di sana? Dari Erni Fitriani. Erni ya? Iya. Oke. Kapan? Dari mana Erni? Dari MTS Al-Barkah. MTS Al-Barkah. Oke, silahkan pertanyaannya. Kapan PPDB di SMA Mupat ini dibuka, Kak? Dan syarat-syaratnya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga adiknya yang lagi nyanyi. Oke. Monggo, Pak Arif. Oh, kapan ya? PPDB itu sudah dibuka sejak awal tahun. Oh iya. Monggo silakan datang ke sekolah. Syarat-syaratnya biasa normal saja, nggak usah bingung-bingung, nggak usah ngajak orang tua, datang sendiri. Datang nanti akan dikasih selebaran ini. Ya, bawa surat-surat yang Anda punya, sampai sini kamu ketemu dengan Bapak Ibu yang baru, nanti akan diselesaikan semuanya, jadi no worries about that. Asik. Insya Allah, jadi sudah dibuka. Monggo silakan datang saya sekolah, nggak usah ngerepotin orang tua. Bisa diakses juga lewat website, Pak ya? Ya, bisa diakses lewat website di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Jadi nanti semua informasinya ada di sana tentang PPDB. Ya, tapi nanti kita juga ada informasi lebih lanjut tentang PPDB bersama Mbak Nika. Oke. Satu pertanyaan terakhir atau sudah? Sudah ya. Jadi nanti penanya-penanya yang tadi sudah kita bacakan pertanyaannya nanti akan diundi siapa yang akan mendapatkan hadiah e-money atau uang elektronik, gitu ya. Selanjutnya saya nanti akan berbincang dengan Mbak Mega, Pak Arif dan Mbak Fepti. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Anda lah yang melebihkannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Turun. Ya. Selanjutnya kita undang Mbak Mega. Kita akan lanjut ke pertanyaan tentang PPDB. Informasinya akan disampaikan oleh beliau. Di sini sudah ada Mbak Mega selaku kalau di SMA 4 adalah pustakawan. Oke, librarian. Is a librarian. Silahkan Mbak Mega, apa yang mau disampaikan tentang informasi PPDB kepada teman-teman peserta tryout siang hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sudah dikasih tahu tentang bagaimana SMA Muhammadiyah 4, kemudian pengalaman-pengalaman yang ada di sini, kemudian apa yang bagus dari sini, Mas Nanda, alumni saya juga alumni loh. Iya. Kita banyak alumni di sini yang berkiprah di sekolah ini ya. Sayangnya saya nggak mau ninggalin tempat ya. Oke, untuk PPDB pendaftaran siswa baru kami sudah buka dari semuanya di bulan Maret ini. Tentunya kita ada promo khusus, ada potongan. Oh, ada promonya. 500.000 untuk yang langsung daftar hari ini. Kalian bisa langsung WA atau besok hari Senin ajak orang tua, atau tadi kalau Pak Arif kalau bisa ke sini sendiri boleh banget. Betul. Kalau tadi Mbak Fepti jauh-jauh dari Jambi loh. Jauh-jauh dari Jambi, benar. Kalian yang dekat dari sini boleh banget sekolah di sini juga. Betul. Oke, kalau selanjutnya saya akan membacakan syarat-syaratnya. Untuk yang jalur khusus, yang pertama adalah formulir pendaftaran gratis. Kemudian fotokopi akte kelahiran. Kemudian ada fotokopi KK, ada foto 2 lembar. Kemudian fotokopi rapor semester 1 sampai 5, dan juga wawancara orang tua dan calon siswa yang akan masuk ke SMA Muhammadiyah 4. Nah,
500.000 khusus di bulan Maret. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau mau sekolah di Unpad harus daftar dari sekarang biar dapat potongan. Kalau nanya biaya berapa sih sekolah di Unpad nih, biayanya kira-kira mahal nggak ya? Tentu saja tidak, Mas Nanda. Tidak ada yang mahal di Unpad. Ya, di sekolah kita ini biaya masuknya hanya Rp4.750.000. Jadi sangat terjangkau. Banget lah, betul. Sangat terjangkau untuk kalian semua juga ya. Iya, betul. Oke. Kemudian nanti Bu, kalau sudah lewat jalur khusus ini masih ada jalur apa lagi? Kita masih ada jalur reguler tentunya. Jalur reguler ini nanti kalian tinggal mendapatkan surat keterangan lulus dari sekolah. Kalau tadi syarat-syaratnya untuk yang khusus itu tidak ada SKL-nya, kalau untuk reguler ada SKL-nya. Oke. Agak gerak ya. Iya. Kemudian apa lagi? Ada lagi nih jalur prestasi. Jalur prestasi. Kalau misalnya adik-adik semua pernah ikut lomba taekwondo, ikut lomba nyanyi, punya prestasi di bakatnya masing-masing gitu ya. Bisa dong dipakai buat masuk. Oh tentu. Tentunya nanti juga kalian akan dapat potongan khusus dari sekolah. Ya. Jadi kapan lagi bisa seperti itu ya? Boleh banget dong daftar tempat sekarang. Oke. Kemudian, terima kasih Pak. Kemudian mendapatkan apa aja ya kalau yang prestasi? Nah itu dia yang benefitnya. pertama, nih, kalian bisa mendapatkan gratis SPP. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Itu syarat dan ketentuannya pasti berlaku sesuai dengan prestasi yang kalian dapatkan di sekolah waktu SMP. Jadi banyak aksesnya ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan beasiswa terutama. Dan juga tadi informasi tentang pembayaran atau pendaftaran bisa diakses semuanya di website. Buat yang ketinggalan, bisa langsung datang ke SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Nanti minta aja selebaran ini, informasinya sudah ada di sini semuanya. Ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Mega, terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti makin banyak yang daftar ya. Amin. Mbak Mega mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman peserta tryout siang hari ini? Ada lagi? Cukup. Oh, ada di Instagram juga informasinya. Jangan lupa follow SMA Muh 4 YG. Nah, itu dia ya, SMA Muh 4 YG. Kemudian nanti cari informasi di situ. Kita juga ada postingan-postingan setiap hari yang menarik juga loh. Kalau misalnya mau langsung tanya lewat DM juga bisa ya? Bisa banget, nanti akan dibalas langsung sama admin. Oke. Kalau pokoknya aksesnya banyak banget, ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp, ada Instagram gitu ya. Jadi kita sangat terbuka di berbagai platform buat teman-teman yang pengen tahu tentang informasi PPDB SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, bisa akses semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Mega? Sudah, mungkin untuk informasi PPDB sudah cukup. Nanti kalau misalnya ada ingin bertanya lagi, bisa langsung lihat WhatsApp saya atau bisa langsung datang ke sekolah. Untuk menutup acara ini, Mas, yang ditunggu-tunggu sama teman-teman semua yang ada. Oh, ini adalah hasil ya? Ya, ini adalah hasil tryout SPD 2022 yang diselenggarakan oleh SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta bersama Neutron. Neutron Yogyakarta. Les-lesan saya itu dulu. Oh, sama saya juga dong. Saya juga alumni Neutron. Saya dulu les-lesan di Neutron. Nah, kita udah punya datanya ya, Mbak Mega ya. Silakan dibacakan hasil dari tryout. Punya peringkat 1 sampai peringkat 30 tentunya. Yang tentunya tidak ada nama saya di sana. Sama. Dan saya akan bacakan mulai dari peringkat 1 sampai 10 saja. Kemudian untuk peringkat 11 sampai 30 nanti akan Ibu share di grup WhatsApp tryout gitu ya. Oh, sudah ada grup WhatsApp-nya ya? Sudah dong. Teman-teman semua sudah siap untuk dibacakan? Sudah dong, pastinya udah pada nunggu nih dari tadi. Gitu ya. Langsung saja ya. Peringkat 10. Tryout ASPD 2022 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Diraih oleh Naura Atta Nadifa dari SMP Negeri 9 Yogyakarta. Selamat untuk Naura dari SMP Negeri 9 Yogyakarta. Kemudian peringkat 9 diraih oleh Muhammad Arya Satya Arifin dari MTS Negeri 6 Sleman. Kemudian peringkat 8
Ananda Lilo Ardi Nugraha Atmaja dari SMP Negeri 4 Naglit. Peringkat ke-7, jauh nih Mas. Di mana? Dari Ananda Sofa Kamila Iftihal dari SMP Negeri 39 Surabaya. Surabaya, ya apa kabarnya Surabaya? Peringkat ke-6, Ananda Akta Widyadana dari SMP Negeri 1 Ngemplak Sleman. Tadi ada dari Ngagle, sekarang Ngemplak. Ya, kemudian peringkat 5, Ananda Bening Susetyana dari SMP Negeri 3 Bantul. Bantul. Oke. Muncul juga dari Bantul ya. Kemudian peringkat 4, Ananda Arifa Maulida dari SMP Negeri 10 Yogyakarta. Ya. Sekarang ini yang paling hadiahnya gede nih. Itu dari 1 sampai 1 sampai 10. 1 sampai 10 Ya. dengan hadiah. Oh, hadiahnya Hadiah macam-macam ya. Nah, tapi nanti hadiahnya Ya. kita bacakan lagi berikutnya yang Ya. untuk hasilnya. Juara ketiga. Oke. Peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Ananda Khairunisa Aulia dari SMP Negeri 10 Yogyakarta. SMP 10 ya. Kemudian peringkat kedua, Ananda Elvareta Nada Aurelia dari SMP Negeri 1 Ngeplak Sleman. Sleman Dan lagi. ini adalah pemenang tryout ASPD 2022 SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta bekerjasama dengan Yutra Yogyakarta. Oke. Peringkat 1 dengan jumlah nilai 232,00. Ananda Herda Aprilia Putri dari MTS Negeri 5 Kulon Progo. Kulon Progo, tepuk tangan. Siapa namanya? Namanya siapa tadi? Herda Aprilia. Ada nggak? Herda Aprilia Putri kita sapa. Halo Herda. Herda Aprilia Putri, namanya sama sama saya, bulan lahirnya. Emang kalau bulan April tuh banyak yang berprestasi. Oke, halo. Oh nggak ada ya, tapi nggak apa-apa, kita sudah sapa. Selamat. Adik-adik yang juara 1 sampai 10. Betul. Nah, tenang aja, untuk yang peringkat 11 sampai 30, kita juga kasih hadiah loh, Mas. Oh, ada hadiahnya, jadi tenang. 10 besar dapat hadiah, di bawahnya akan tetap dapat hadiah ya. Oke. Iya. Takutnya kalau di-share di sini yang nggak ikut tryout tahu semua. Gitu. Jadi udah ada grup WhatsApp-nya, nanti akan di-share sama Bu Mega hadiahnya untuk yang 11 sampai 30 ya. Jadi itu dia, selamat untuk para pemenang tryout ASPD SMA UD 4 Yogyakarta bekerja sama dengan Neutron, dan selamat untuk para pemenang, semoga hadiahnya nanti bermanfaat dan ditunggu apa hadiahnya di grup WhatsApp sama Bu Mega gitu. Ada lagi Bu Mega yang mau disampaikan? Sudah? Oke, kita tutup ya acara siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir melalui Zoom pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan semoga tryout berikutnya banyak yang nilainya lebih berprestasi lagi. Jadi belajar terus supaya punya kesempatan bagus, jalur prestasi masuk SMA UD 4 Yogyakarta, dan tentunya nambah ilmu gitu ya. Terima kasih, saya Nanda Afriliansyah bersama Mbak Mega. Kita tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Lulus SMP atau MTS, masih bingung nih mau lanjut kemana? Mau tahu sekolah yang cocok dan recommended buat kamu? Sekolah yang berada di kawasan berbudaya dekat dengan Masjid Besar Mataram, Kota Perak, tempat estetik tembok ijo, dan berada di lingkungan yang islamik dan religius ini merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di wilayah Kota Yogyakarta. Berada di alamat Jalan Mondorakan nomor 51 Kota Gede, Yogyakarta, kami mempersembahkan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.
sekolah yang tumbuh menjadi salah satu sekolah SMA terbaik dengan lulusan yang berkompeten dan mampu berdaya saing. SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta memiliki visi sekolah menjadi sekolah yang unggul serta terampil dalam IMTAK dan IPTEK. Penerimaan peserta didik baru SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta tahun ajaran 2022-2023 telah resmi dibuka mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022. Melalui jalur khusus ini, kalian akan mendapatkan potongan daftar ulang sebesar Rp500.000. Selanjutnya, jalur reguler akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai kuota akan terpenuhi. Dan ada yang spesial loh untuk kalian semua yang memiliki prestasi. Baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Baik tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional, dengan melampirkan sertifikat prestasi maupun kejuaraan, akan ada potongan khusus untuk kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.